Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat pejuang Riyadhah, gimana Riyadhah hari ini? Masih tetap semangat kan? Aku yakin kalian bisa goal di hari ke-40 untuk Riyadhahnya. Yaps, kembali lagi ke testimoni Riyadhah W40H ya, dan SY40H serta sholawat. Kali ini aku bawain testimoni dari dua temen sahabat kita, para pejuang Riyadhah, yang sama-sama punya hajat pingin iPhone. Tapi bedanya, yang satu Riyadhahnya itu benar-benar goal sampai mendapatkan iPhone, dan yang satu lagi hampir mendapatkan iPhone tapi nggak jadi, padahal sama-sama Riyadhah. Apa penyebabnya? Kita langsung aja ya simak testimoninya. Testimoni pertama datang dari Kak Lia. Kak Lia ini bercerita bahwa beliau ini punya hajat kayak gitu ya, pingin iPhone untuk sarana belajarnya, karena beliau ini adalah seorang mahasiswa yang sekarang lagi apa-apa pembelajarannya lewat online kayak gitu. Aku langsung aja ya bacain testimoninya. Bismillahirrohmanirrohim. Halo Kak, aku Riyadhah Waqiah. Terus aku berhajat pingin iPhone. Dan pas hari ke-10 aku Riyadhah, ternyata tiba-tiba HP ku rusak Kak, dan timbul pertanyaan seperti ini. Ya Allah, kenapa sih HP ku harus rusak? Tapi kemarin itu aku sempat berpikir, untuk apa Riyadhah? Gini-gini Allah selalu kasih ujian. Tapi di sisi lain, aku berpikir juga, mungkin dibalik semua ini ada hikmahnya. Dan pada saat itu, sholat maghrib, aku nangis Kak, karena HP ku tiba-tiba rusak dan pas aku lagi kuliah online. Ternyata tiba-tiba kakekku datang dan nanyain, kenapa? Terus aku jawab, HP ku rusak. Jadi dia langsung bilang, besok pergi aja beli HP yang baru, harganya berapa? Dia tanya. Jadi aku bilang aja 3,4 jutaan. Dan alhamdulillah ternyata waktu itu iPhone lagi ada promo. Dan aku dapat beli HP iPhone walaupun itu second tapi rasa baru. Dan Kak Lia ini juga cerita kayak gitu ya, alhamdulillah iya Kak, karena pas saat itu kakekku ada uangnya, biasanya nunggu 1 mingguan. Dan aku kira hajat dan doaku tuh gak bakalan terkabul Kak, karena aku manusia yang banyak dosa. Dan aku juga tanya sama Kak Lia, Riyadhahnya itu apa aja Kak? Yasin aja, apa Waqiah aja, atau dua-duanya, atau ada tambahan seperti Riyadhah sholawat dan lain-lain. Nah kemudian beliau jawab, subuh aku baca Waqiah Kak, dan maghrib aku baca Yasin. Lanjut sudah sholat isya, Riyadhah sholawatan Kak, yang 400 kali. Berarti sholawat yang pohon uang ya, yang syajaratul nukut itu 400 kali. Walaupun iPhone-nya cuma iPhone 6 Plus dan itu pun second, tapi aku bersyukur Kak, karena aku punya iPhone dan HP ku yang rusak cepat tergantikan. Nah itu dia testimoni dari Kak Lia. Intinya Kak Lia ini Riyadhah sudah berjalan 10 hari, ternyata di hari ke-10 beliau ini mendapatkan ujian kayak gitu ya dari Allah, atau dapat bungkus permen, yaitu HP-nya rusak. Dan saat itu juga Kak Lia sempat berpikir, ngapain juga Riyadhah ya kalau seandainya ujung-ujungnya dikasih ujian lagi. Dan ternyata di balik ujian itu Allah ingin ngasih hadiah yang lebih baik. Hadiahnya yaitu tadi iPhone dari kakeknya. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Ya emang sih kalau Allah itu mau ngasih sesuatu semuanya serba dadakan, semua serba surprise, semua datang di waktu yang tepat ya. Meskipun di awal-awal kita diuji dulu, seperti dirusakin dulu HP-nya, tapi ternyata setelah itu Allah ganti dengan yang HP jauh lebih baik dari itu. Nah semoga setelah ini Kak Lia tetap menjalankan Riyadhahnya ya, walaupun hajatnya sudah terkabul, sehingga rezeki-rezeki yang lain terus berdatangan Kak Lia. Amin ya robbal alamin. Intinya yakin ya teman-teman, kalau seandainya kita nggak yakin, meskipun kita Riyadhah ya nggak bakalan terkabul kayak gitu ya. Karena di awal kita udah mikir, terkabul nggak ya. Makanya harus komplit. Ketika kalian Riyadhah, yakinkan hati kalian bahwa apa-apa yang sudah dijanjikan sama Allah segera akan terkabul. Tinggal kita pasrahin aja hasilnya seperti apa ke Allah kayak gitu. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan, seperti itu.
Testimoni yang kedua datang dari Kak Esti, ini nama samaran. Nah, beliau bercerita bahwa mengamalkan sholawat 1000 kali untuk hajat, yaitu kepingin iPad kayak gitu ya teman-teman. Ternyata iPadnya itu hampir saja kebeli dan gak jadi. Apa penyebabnya? Apakah ada yang salah dengan riadohnya, dengan sholawatannya? Kita langsung aja baca testimoninya. Bismillahirrohmanirrohim. Saya pernah ngamalkan sholawat 1000 kali setelah lihat video YouTube Kak Wirda. Ya niatnya pas itu masih karena ingin sesuatu. Waktu itu aku kepengen banget namanya iPad dan harganya mahal. Aku pernah minta dibeliin tapi orang tua selalu bilang, beli sendiri aja nanti pas udah kerja. Ya kayaknya gak mungkin banget gitu ya dibeliin. Aku akhirnya ngamalin sholawat 1000 kali, baru sekitar 3 hari ayahku bilang gini, mau ganti laptop nggak? Dan Allah aku seneng banget. Terus aku mikir harga laptop biasa sama iPad masih jauh, nambahinnya gimana? Yang aku pingin tuh iPad, astagfirullah, aku nggak bersyukur banget. Aku terus sholawatan minta iPad. Beberapa hari ayah aku bilang lagi, intinya mau beliin iPad karena baru dapat rezeki yang lumayan banget. Subhanallah, aku kayak nggak nyangka aja kayak gitu. Situ tuh berlangsung cuma sekitar seminggu dan H-1 yang harusnya aku beli pas malamnya karena udah seneng banget dan udah yakin mau kebeli besok. Aku nggak sholawatan, astagfirullah, jangan ditiru ya. Hari H yang harusnya aku beli, tiba-tiba uangnya tuh mau dipakai buat ada keperluan kayak mendadak gitu. Jadi aku nggak jadi beli iPadnya maupun laptop. Aku nyesel banget kenapa aku malam itu nggak sholawatan. Pelajaran yang bisa diambil dari ceritaku, sholawatanlah yang ikhlas. Semangat ya yang lagi pengen ngamalin sholawat. Aku sendiri jadi masih banyak pelajaran dari pengalamanku sendiri. Mungkin Allah ingin yang terbaik buat aku. Nah itu dia testimoni dari Kak Esti. Intinya hajat kita mau terkabul, sudah terkabul atau bahkan belum terkabul, sholawatan terus kayak gitu ya. Pepet terus Allah, minta terus sama Allah. Jangan sampai pas mau terkabul kita udah lupa kayak gitu ya, karena udah yakin, katanya Kak Esti tadi, udah yakin mau beli iPadnya, akhirnya lupa sholawatan. Nah itu yang salah ya. Jadi makin hajatnya sudah terlihat nampak di depan mata, itu harusnya makin dipol-polin lagi tuh sholawatannya, biar dipercepat, biar dipermudah dan diperlancar kayak gitu teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang sudah terkabul hajatnya, jangan sampai lupa. Kebanyakan sih kayak gitu ya, kalau hajatnya udah terkabul lupa sholawatannya, lupa sama riadohnya. Nanti kalau baru ada ujian lagi, dikasih ujian lagi sama Allah, baru ingat riadohnya. Jangan sampai ya. Kalau bisa sholawatan sama riadoh lainnya itu jadi pegangan hidup kita kayak gitu teman-teman. Ada atau enggaknya hajat kita belum terkabul atau sudah terkabul, bahkan mau terkabul, kita tetap aja maintain terus sholawatan, terus riadoh, jangan sampai lupa kayak gitu. Karena ya sayang sendiri kayak gitu ya. Intinya kan kalau riadoh itu membentuk suatu kebiasaan baru, seperti amalan-amalan sunnah, terus yang awalnya nggak pernah sholawatan, terus kita riadoh selama 40 hari, membangun kebiasaan untuk sholawatan, dan ternyata saat hajatnya hampir terkabul, kita lupa kayak gitu. Intinya kan kita itu jangan berpatok sama hajatnya, tapi berpatoklah sama kebiasaan yang kita sudah bangun dari awal kayak gitu, sholawatan. Nah itu sih yang jauh lebih penting dari sekedar hajat terkabul. Kalau aku ngelihat riadoh itu seperti itu. Riadoh itu adalah jalan pintas buat kita bisa membentuk suatu kebiasaan diri jauh lebih baik dengan cara mendekatkan diri seperti amalan-amalan lainnya. Kalau sudah tahu, coba deh rubah mindsetnya untuk riadoh. Ya nggak apa-apa kita kalau fokusnya sama hajat, cuman di mindset kita tanemin kayak gitu ya. Oh riadoh itu ternyata untuk mendisiplinkan kita agar lebih bisa mendekat sama Allah. Jadi jangan terlalu fokus sama hajatnya. Kenapa? Kalau kita terfokus sama hajatnya, seperti itu tadi, kita udah yakin nih hajat kita bakalan kebeli kayak iPad kayak, karena kita fokus sama hajatnya, lupa sama riadohnya. Coba kalau dibalik, kita fokusnya sama arti riadohnya, yang awalnya kita memang pingin membangun kebiasaan itu seperti sholawatan, seperti baca Yasin Waqiah. Nah aku yakin kalau sudah punya mindset seperti itu,
Meskipun hajat kita belum terkabul, mau terkabul, atau bahkan hampir terkabul, itu nggak bakalan lupa sama riadoh kita, kayak gitu loh teman-teman. Mungkin itu aja podcast kali ini, podcast pendek. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita dan sedikit merubah mindset kita terhadap yang namanya riadoh. Untuk kedepannya, semoga ya buat KST dikencengin lagi sholawatannya, siapa tahu nanti diganti sama Allah iPad-nya yang berkali-kali lipat lebih bagus dari itu. Semangat ya KST ya, makasih testimoninya, semoga jadi amal jariah buat teman-teman yang lain, buat jadi motivasi juga. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalam.